Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, taufik serta kesehatannya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Selanjutnya salawat beriring salam tak lupa juga kita curahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, apa kabarnya teman-temanku semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat serta tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Aisyatul Fatimah Khair, mahasiswi STAI Ibnu Sina Batam. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perencanaan sistem pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Sofyan Idian, SPDI MA. Dalam video pembelajaran ini saya akan membahas macam-macam sholat sunnah. Apa saja termasuk dalam macam-macam sholat sunnah? Sholat sunnah salah satu amalan yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan amalan dari ibadah wajib kita adalah dengan amalan sunnah, termasuk ibadah dalam sholat yang dilengkapi dengan sholat sunnah. Tentu di antara kalian pasti pernah melaksanakannya. Nah, sholat sunnah apa saja yang pernah kalian lakukan? Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu dinamakan sholat sunnah qobliyah, sedangkan yang dilakukan sesudah sholat fardu adalah sholat sunnah ba'diyah. Jadi sebelum sholat sunnah itu dinamakan qobliyah, sedangkan sesudah sholat fardu itu namanya ba'diyah. Hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah, yaitu bila dikerjakan mendapatkan pahala, sedangkan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Namun kita rugi jika tidak melakukan karena tidak akan mendapatkan pahala. Selanjutnya ketentuan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ada yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan ada juga yang jarang dilakukannya. Sholat sunnah rawatib yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad itu disebut dengan sholat sunnah mu'akkad, yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Sedangkan sholat sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW disebut dengan sholat sunnah ghairu mu'akkad atau tidak ditekankan untuk mengerjakannya. Sholat sunnah rawatib, nah tadi terbagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad terdiri dari 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib.
2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi totalnya semua ada 10 rakaat dalam sehari. Nah, salat sunnah ghairu muakkad terdiri dari 4 rakaat sebelum zuhur. Maksudnya di sini 2 rakaat pertamanya termasuk sunnah muakkad, sedangkan 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu muakkad. 4 rakaat sudah zuhur. Nah, ini sama dengan 4 rakaat sebelum zuhur. Maksudnya 2 rakaat pertama termasuk sunnah muakkad, 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu muakkad. Selanjutnya 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Jadi totalnya semua ada 12 rakaat dalam sehari. Adapun lafaz niat sholat rawatib. Nah, di sini saya mengambil niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur. Nah, mari kita baca niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum zuhur. Usolli sunnata zuhri raka'ataini qabliyatam mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat qobliyah zuhur 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita akan membacakan niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah zuhur, yaitu usolli sunnata zuhri raka'ataini ba'diyatam mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat ba'diyah zuhur 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya ada hikmah sholat sunnah rawatib. Nah, yang pertama, menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu. Yang kedua, dapat menghapus dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, mencegah perbuatan yang buruk. Keempat, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. 5, akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6, rutin mengerjakan sholat sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat dalam sehari akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Selanjutnya kita masuk ke sholat sunnah tarawih. Sholat tarawih. Tarawih merupakan bentuk jamak dari kata tarwihah yang berarti istirahat, dan bisa juga berarti jalsah atau duduk. Kemudian perbuatan duduk pada bulan Ramadan setelah selesai sholat malam 4 rakaat disebut tarwihah. Karena dengan duduk itu orang-orang bisa beristirahat setelah lama melaksanakan qiyam Ramadan atau setelah lama melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan. Sedangkan hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sholat sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Adapun bilangan rakaat sholat tarawih sebagai berikut. Yang pertama, 20 rakaat menurut mazhab Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, serta Umar bin Khattab. Yang kedua, 36 rakaat menurut mazhab Imam Maliki. Yang ketiga, 8 rakaat menurut hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan hanya melaksanakan sholat malam sebanyak 11 rakaat, 8 rakaat sholat tarawih, dan 3 rakaat sholat witir. Selanjutnya, sholat tahajud. Sholat tahajud yaitu
sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari sesudah bangun tidur setelah sholat isya, dan waktu yang utama melaksanakannya di sepertiga malam yang terakhir. Sholat sunnah tahajud dalam bahasa Arab disebut dengan sholatul lail, yang artinya sholat di malam hari. Jumlah rakaat sholat tahajud minimal adalah 2 rakaat, dan paling banyak atau maksimalnya bisa sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengerjakan sholat tahajud sebanyak 10 rakaat ditambah 1 rakaat sholat witir. Pernah juga 8 rakaat ditambah 1 rakaat sholat witir. Dan pernah juga 8 rakaat ditambah 3 rakaat sunat witir. Jadi dalam melaksanakan tahajud sebaiknya ditambah dengan sholat sunnah witir. Setelah sholat tahajud kita masuk ke dalam sholat witir. Nah, witir artinya ganjil. Jadi sholat witir ialah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari dengan jumlah rakaatnya ganjil. Paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Sholat witir hukumnya sunnah muakkad. Sholat witir disunahkan setiap hari dan tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadan saja. Waktunya adalah mulai setelah sholat isya sampai dengan sholat subuh. Kalau seseorang merasa khawatir akan tidak melaksanakan sholat witir di tengah atau akhir malam, maka ia sebaiknya melaksanakannya setelah sholat isya atau setelah sholat tarawih pada bulan Ramadan. Sholat witir tidak disunahkan berjamaah kecuali bersama dengan sholat sunnah tarawih. Selanjutnya ada sholat idain. Sholat idain yaitu 2 sholat hari raya bagi umat Islam yang pelaksanaannya pada waktu duha. Hukum melaksanakan sholat idain adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang dikuatkan dan senantiasa dikerjakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam sholat idain. Yang pertama ada sholat Idul Fitri, yaitu sholat hari raya yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal mulai terbit matahari sampai tergelincirnya matahari. Yang kedua, sholat Idul Adha, yaitu sholat hari raya yang dilaksanakannya pada tanggal 10 Zulhijjah mulai terbit matahari sampai tergelincirnya matahari. Selanjutnya, amalan sunnah sebelum sholat id. Yang pertama, kita disunahkan untuk membaca takbir, yaitu pada Idul Fitri mulai tenggelam matahari pada malam pada tanggal 1 Syawal sampai dengan dimulainya sholat Idul Fitri. Sedangkan pada Idul Adha kita disunahkan untuk membaca takbir mulai waktu subuh pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan waktu asar pada akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Yang kedua ada mandi, berhias, memakai pakaian yang paling bagus, dan memakai wangi-wangian. Nah, yang ketiga, sebelum sholat Idul Fitri kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Sedangkan Idul Adha kita disunahkan makan sesudah sholat Idul Adha.
Yang keempat, berangkat menuju tempat sholat id dan pulangnya dengan jalan yang berbeda. Jadi itulah amalan sunnah yang dapat kita lakukan sebelum sholat id. Selanjutnya kita masuk ke dalam amalan sunnah pada waktu sholat id. Yang pertama, dilaksanakan dengan berjamaah. Yang kedua, takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Ketiga, mengangkat tangan setiap kali takbir. Yang keempat, membaca doa tasbih di antara beberapa takbir. Yang kelima, membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Atau boleh juga surat Qaf pada rakaat pertama dan surat Al-Qamar pada rakaat kedua. Yang keenam, khutbah 2 kali setelah sholat id, diawali dengan membaca takbir 9 kali pada khutbah pertama. Selanjutnya, tata cara sholat id. Pelaksanaan sholat id dilakukan dengan berjamaah, terdiri dari 2 rakaat yang dilanjutkan dengan khutbah. Sholat id ini sama seperti sholat fardu yang 2 rakaat. Hanya saja setelah takbir pada rakaat pertama dilanjutkan dengan takbir sebanyak 7 kali. Dan pada rakaat kedua dilanjutkan dengan takbir sebanyak 5 kali. Selanjutnya, setelah sholat idain, sholat sunnah yang sering kita lakukan atau dapat kita lakukan adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah secara bahasa menghormati masjid. Sedangkan sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan sesaat setelah kita memasuki masjid. Sholat tahiyatul masjid dilaksanakan sebanyak 2 rakaat sebelum duduk di dalam masjid. Bacaan sholat tahiyatul masjid sama dengan bacaan sholat yang lainnya, hanya niat saja yang berbeda. Selanjutnya, setelah sholat tahiyatul masjid ada sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu ketika matahari telah terbit atau naik kurang lebih 7 hasta hingga terasa panas menjelang sholat zuhur, atau sekitar jam 7 sampai jam 11. Tentunya setiap daerah berbeda-beda, tergantung posisi matahari pada daerah masing-masing. Sholat duha sebaiknya dikerjakan pada 1/4 kedua dalam sehari atau sekitar pukul 9 pagi. Sholat duha dilakukan secara sendiri atau tidak berjamaah, atau biasa disebut dengan sholat munfarid, yaitu sholat yang dilakukan sendirian. Sholat duha dilakukan dalam satuan 2 rakaat 1 kali salam. Sementara itu, untuk beberapa jumlah maksimal sholat duha, ada pendapat yang berbeda-beda dari para ulama. Ada yang mengatakan maksimalnya 8 rakaat, ada yang maksimalnya 12 rakaat, dan ada juga yang tidak ada batasannya. Selanjutnya kita akan membahas hikmah sholat sunnah. Yang pertama, sholat sunnah adalah sholat yang berupa anjuran. Hikmah dan manfaatnya untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu. Contohnya, sholat rawatib. Nah, bisa kita lakukan. Misalnya sholat sunnah sebelum zuhur, sholat sunnah sesudah zuhur, sholat sunnah sesudah maghrib, dan lain-lain.
Yang kedua, orang yang sering melakukan sholat sunnah akan dinaikkan derajatnya dan digolongkan orang-orang muttaqin serta memperoleh ketentraman hidup lahir dan batin. Nah, yang ketiga, mengerjakan sholat duha memperoleh keutamaan yang besar dan merupakan pengganti kebaikan yang tidak dapat dijalankan serta mempermudah dan barokah dalam rezeki. Yang keempat, sholat tarawih dapat melebur dosa-dosa yang telah lewat dan dapat menyemarakkan malam Ramadan sebagai qiyamul lail. Yang kelima, sholat dapat melebur dosa-dosa dan dapat mempererat tali ukhuwah Islamiyah, dapat menambah syiar Islam, dan dapat menguatkan keimanan. Dan yang terakhir, sholat tahiyatul masjid dapat menambah semarak dan memakmurkan masjid. Jadi itulah pembahasan singkat mengenai macam-macam sholat sunnah. Semoga kita semua dapat melaksanakan sholat sunnah untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.